Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sehat, salam sejahtera buat Anda semua dimanapun Anda berada. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Saudara-saudara semua, saudara-saudari semua selalu sehat, tidak ada kurang sedikit pun. Teman-teman semua, pagi ini kita mau nyobain yang lain teman-teman, namanya web scraping ya. Web scraping seperti you lihat di layar ini ya, kita mau nyobain web scraping ya. Ini web scraping ya. Ini tekniknya banyak teman-teman ya, ada beberapa lah, you bisa search di internet ya. Web scraping ini teman-teman bisa you lakuin pakai tools atau hard coding ya, tergantung kebutuhannya lah teman-teman. Jadi kalau you ngecek apa itu web scraping, you bisa cek ya di sini. Itu web scraping. Nah, ini kan web scraping. Jadi web scraping itu pada dasarnya kita mau melakukan web extraction teman-teman ya. Jadi selama datanya itu muncul di browser kamu teman-teman ya, selama dia mungkin selama dia CSS ya, HTML ya, sebagian JS teman-teman ya, itu bisa kita tarik datanya teman-teman ya. Nah, ya, bisa kita tarik datanya ya. Jadi bagaimana kita mau ekstrak konten data from the website teman-teman. Kegunaannya apa? Banyak sekali teman-teman ya, banyak sekali ya. Dari mulai kita lakukan buat yang positif ya teman-teman. Misalnya perusahaan tempat kamu kerja pengen monitor bagaimana hasil kerjaan teman-teman dari back end sampai front end developer ya. Jadi kita ngambil dari sudut user ya, dari sudut user bisa jadi beda teman-teman. Nah, jadi atau misalnya you mau dikasih tugas sama korporasi, tolong ambil data dari web kompetitor perusahaan kamu teman-teman ya. Ya kita kan kalau ngambil data dari kompetitor dengan cara yang cukup sah itu ya, sebenarnya pada dasarnya kalau webnya ditampilkan secara publik ya, sebenarnya itu data sudah masuk di arena publik ya teman-teman ya. Jadi kita bukan ngambil dari back end loh ya. Kalau mengambil dari back end itu jelas hukumnya bahaya teman-teman ya. Kalau you ngelakuin SQL injection misalnya, itu berarti bahaya. Jadi kita mau ngekstrak dari depan saja teman-teman ya. Tapi itu juga you harus hati-hati, takutnya ada copyrightnya ya dan sebagainya lah. Kadang-kadang dunia hak cipta itu suka aneh-aneh sebenarnya. Tapi pada dasarnya apapun yang sudah muncul di depan browser kamu kan itu data ya, yang bisa data publik ya, data publik. Jadi kalau udah masuk di web, di front web ya, itu masuk di kategori data publik. Tapi ya you hati-hati aja ya. Oke. Nah, teman-teman semua, kita mau melakukan web scraping ya. Web scraping bisa dilakukan dua hal, pakai tools atau pakai hard coding ya. Masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya ya. Kelebihan di hard coding ya, you misalnya diminta oleh direksi, pokoknya tiap pekan you tarik data dari suatu web misalnya buat perbandingan misalnya. Nah, berarti you enaknya pakai hard coding lah, karena kan repeat kerjaannya ya, repeat kerjaannya. Kalau you pakai tools ya repot lah teman-teman ya. Repotnya ya you setiap diminta sama bos tiap pekan suruh scraping data ya, you kan berarti harus manual gitu kan ya. Pak, manualnya gimana? Lah nanti Bapak liatin ya. Oke lah, nggak usah dilama-lama, kita masuk sini ya, ke R-Cloud ya. Kita project baru nih teman-teman ya, new project. Nah ini nih, new project teman-teman. Teman-teman semua, hari ini kita mau pakai manualnya si Saur ya, si Saur. Nah ini Sauraf ini, nah ini Saur nih teman-teman ya, nih Sauraf nih. Nah ini nih ya,
Cuma ini tahun 2017 ya. Kalau you dapat panduan lama seperti ini, Bapak udah lama nggak ngulik-ngulik yang ini, harus hati-hati teman-teman. Bisa jadi kalau you pakai yang lama, library-nya dicek dulu ya, library-nya masih aktif nggak, library-nya ada di repository nggak, library yang di repository itu update nggak ya. Bisa jadi misalnya si developer kita pakai library Airvis ya, ini library Airvis ya. Nah, ini library Airvis-nya masih update nggak, takutnya antara yang di repository sama yang kayak contoh PLSPM teman-teman. Kemarin PLSPM itu kan ceritanya repository nggak ada, tapi kalau ternyata si developer PLSPM-nya masih mengembangkan ya. Nah, jadi nanti kita lihat nih, kita lihat dulu nih, ini kan proyeknya udah muncul ya. Kita kasih nama proyeknya web scraping, gitu. Studi kasus web film, gitu ya, website film, gitu teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman ya, website film, gitu ya, web scraping, studi kasus, website film ya. Oke. Ini kita copy, nah ini ya, copy seperti biasa. Kita bikin scrapnya ya, bikin scriptnya ya. Oke, udah kita simpan ya teman-teman ya. Kita simpan. Ini ngerekam ya, ngerekam ya. Oke, kita simpan. Nah, ini R script ya, ini R script, kita simpan. Ini kan R script ya teman-teman ya. Nah, ini juga kita ini simpan dulu lah, walaupun masih kosong ya. Ini simpan. Ini kan R data ya teman-teman ya. Supaya you tahu lah file new, file R data, walaupun scriptnya namanya R data juga. Oke. Nah teman-teman semua, saya udah nguji dulu nih ya. Jadi udah lama ngulik yang ini. Ini nih ya. Nah ini saya udah uji dulu teman-teman semua ya. Ada perbedaan dengan yang si Gasto, yang si Saur ya. Saur ini dia ngambil dari repository, kita nggak akan ngambil dari repository. Nah, yuk bisa bacalah ya. Nanti saya share lah dokumennya si Saur ini ya. Nanti tak share. Nah ini karena saya ngambil dari GitHub-nya nih. Nah ini ya, dari GitHub-nya. Tipis lah bedanya. Jadi saya cuma ngedit dikit doang ya. Tak berarti lah ya. Nah, jadi teman-teman, ini Bapak ada yang Bapak editin nih. Contoh Saur 2017, posisi GK 2022. Ada beberapa data yang memang beda teman-teman ya, datanya beda ya, khususnya data dan ini sebenarnya nih yang bedanya di sini sebenarnya nih. Oke, ini tadi kita udah copy ya. Copy ya, nih tak copy ya sini, 200 lebih data lah teman-teman ya. Nah teman-teman semua, kita butuh DevTool karena kita mau narik dari GitHub teman-teman ya. Jadi sebenarnya di repository ada ya, di repository you tahu kan repository, kalau kita klik package, nah ini ada Airvis ini ada, cuma masalahnya tabel kayaknya ya. Nah Bapak udah deh, ini kalau muncul kayak gini don't show ya, nanti aja lah urusannya. Oke, kita mau ngambil dari sini teman-teman ya. Ini kan Airvis ya. Nah ini kan si Hadley ini nih ya, developernya nih. Jadi simple web scraping for R ya. Sekarang update-annya cukup baru teman-teman, tahun kemarin ya. Nih, ini you lihat library-nya dikembangin sama sahabat kita namanya Hadley teman-teman ya. Airvis 102 terakhir diupdate 2021. Nah ini udah update ya teman-teman ya, udah update ya. Ini orang MIT nih. Nah ini teman-teman Airvis ya. Nah, jadi kita mau ngambil dari sini ya. Sebenarnya dia bagian daripada ini sih, TD-First ya. Cuma kayaknya saya ngopi aja langsung dari repositorinya. Karena kan dia ininya teman-teman, dia pengembang library daripada si Airvis ini teman-teman. Jadi saya mau narik dari sini aja lah, daripada narik dari repository nggak update gitu kan ya. Nah jadi kita mau pakai tools ini seperti biasa. Tools ini digunakan buat narik dari repository. Coba kita running ya, 6789 nih. Bismillah. Oke.
Kita tungguin sebentar teman-teman semua. Biasanya dev tool agak berat ya, jadi agak lama dia ya, agak lama. Pastikan internet Anda semuanya baik-baik aja. Aduh, bismillah. Mana sebentar ya teman-teman ya. Pak, kalau dia udah selesai, ada tanda apa teman-teman? Tanda lebih besar ya. Oke. Lihat dulu. Udah ya, selesai teman-teman ya. Nih, ini langsung diaktifin nih library-nya nih. DevTool ya, ini udah aktif nih. Jangan lupa loh, cek loh. Nah, DevTool. Ini sih udah aktif, ini belum di checklist ya teman-teman ya. Anggap aja lah nih. Ini loadingnya udah jelas nih. Loading nih, jadi tadi kita kan sampai sini ya, berarti ini library-nya loading nih. Nah sekarang kita jalanin ini. Oke, langsung aja main ini 14 ya, supaya langsung diaktifin. Bismillah. Set, ini narik dari sini, narik ke sini nih. Ini kan kodenya nih. Nah ini alamatnya sebenarnya dari GitHub-nya. Nah, jadi kita ngejalin ini teman-teman install GitHub TD First Airface library Airface. Jadi kita langsung tarik dari, cepet banget. Ini udah beres ya. Nah, ini langsung aktif nih. Langsung loading ya. Coba lihat bawah Airface. Oke. Mana sih Airface? Dari sini Pak, kayaknya udah di sini temen-temen. Aneh. Aneh banget. Ini udah aktif sini. Biarin lah. Mungkin ini ya masih karena kita versi Windows, mungkin di sini belum update. Dah, ini udah aktif teman-teman. Coba yuk jalanin. Ini URL yang mau kita pakai. Oke, ini URL mau kita pakai ya teman-teman ya. Ini sekarang kursor ada di baris 17 ya. Kita coba jalanin dulu. Dok. Oke, jalan ya. Ini ada URL baru. Inilah ya, you lihat URL. Nah, ini kalau 20 ini URL yang mau kita pakai nih. Ya. Tapi sebelumnya kita coba dulu teman-teman. 20 ya. 20 nih. Kita jalanin. Dok. Aman ya. Aman ya, ini webpage ya. Nah sekarang saya mau jalanin ini bareng-bareng nih teman-teman nih. You see, segini ya. Ini harus sukses nih. Kalau ini nggak sukses bahaya ya. Kenapa? Karena kita coba dulu satu deh. Kita coba dulu, nanti baru saya jelasin apa maksudnya ya. Tes dulu. Aman. Oke. Save. Aman. Berarti ke bawah nggak ada masalah ya. Masalahnya ini kalau yang asli library-nya suka trouble. Ini alhamdulillah ya. Oke, save. Kita save dulu nih. Oke, air data save. Air data kan nih teman-teman ya. Ini air data ya. Save. Oke, teman-teman semua, saya pakai modulnya si Sour ya. Sour ini alamat nih aslinya ini teman-teman ya. Ini aslinya nih ya. Ini aslinya ya. Nah, ini Sour nih programmernya ya. Programmernya. Nah, ini teman-teman. Di first ini. Nah, ini yang punya coding nih. Coding awal ya. Coding awal ya. Namanya Saurabh Kaushik ya. Programmer di Uber ya. US ya. Uber internasional. San Francisco. Tahu deh sekarang di mana lagi dia. Nah, ini teman-teman ya. Aslinya di sini nih. Aslinya ya. Aslinya di sini saya udah bikin yang ini ya.
Jadi kita mau web scrape teman-teman ya, kita mau web scrape ya. Kalau you pakai, nah ini kan dia nginstal dari repository ya, ini agak trouble teman-teman ya, agak trouble ngupdate, makanya Bapak ngopi dari sini, dari repositorinya langsung ya. You bisa lihat ya, tadi saya pakai GitHub ya, pakai GitHub di atas ya. Jadi kita ngopi dari sini langsung, jadi nggak pakai ini, karena kalau you nulis ini teman-teman, ini berarti nginstal dari repositori R ya. Tapi kalau yang tadi yang saya lakukan adalah copy langsung dari GitHub-nya si developer interface ya. Itu beda teman-teman, endingnya beda. You pernah lihat di, karena dalam dunia library ini kan dunia open source teman-teman ya, dunia open source, library itu dikembangkan oleh pihak-pihak personal teman-teman ya, atau university kayaknya itu. Ini kan si interface punyanya si ini kan, punyanya si Hadley ya. Ini orang MIT ya, MIT teman-teman. Nah jadi ini nggak saya pakai nih ya teman-teman, ini saya pakai ya. Nah kita mau web scraping teman-teman ya, web scraping ya. Jadi kalau you balik lagi ke sana, ini kan alamat yang digunakan ya. Jadi URL-nya tuh kalau you perhatiin ini kan nih. Jadi setelah library-nya jalan, berarti kita bikin variabel baru. Nah ini kan, ini URL yang mau kita pakai 2016 Pak. Kalau pakai 2020 ya nggak ada masalah sih teman-teman. Cuma masalahnya urutan datanya teman-teman ya. Jadi urutan datanya itu Bapak aja kemarin udah telusuri lagi, ternyata ada yang berubah. Ini saya udah bikin codingnya nih ya. Nah ini masalahnya urutan datanya nih ya, urutan data Pak, urutan apa ini nih ya, film yang tidak ada metascore-nya nih. Nah ini salah. Nah ini nih, ini film yang tidak ada. Nah ini kan hasil analisa, ini beda sama punya Saur. Mungkin karena Saur itu kan dia analisa data tahun 2017, mungkin setelah 2017 film 2016 tuh masih ada yang nonton segala macam, makanya metascore-nya berubah. Nah itu kita harus hati-hati. Nah, nanti saya jelasin lah ya. Nah sekarang ini film yang mau kita riset. Nah ini 2016 Pak, kalau 2020 bisa nggak? Bisa aja ya, bisa aja. Tapi you harus hati-hati ya, harus hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi si value-value-nya itu masih bergerak teman-teman ya, value-value-nya masih bergerak ya. Nah ini teman-teman ya, mau pakai 2021 boleh ya, cuma ini harus di reset dulu. Nah, kayak ini nih, ini sepeda No Way Home ini belum ada gross-nya nih. Nah tuh, kalau ini kan belum ada gross-nya tuh rata-rata tuh. Nah kalau 2020 film-filmnya mungkin udah ada gross earning ya. Jadi pendapatan itu film berapa sih gitu kan ya. Nah ini udah ada grossnya nih teman-teman nih ya. Ini nggak ada nih. Nah yang ini nggak ada grossnya, ini ada. Nah, seperti ini nih PR nih teman-teman. Ini ada metascore-nya. Ini yang 365 nggak ada metascore-nya. Oke. Nah oke, jadi teman-teman kalau kita bicara web scraping itu bisa manual ya. Jadi kalau you misalnya web scraping pakai web scraping Firefox extension, nah itu banyak tuh. Nah ini nih bisa. Nah dulu saya pakai ini sering nih ya kalau you mau pakai, tapi tekniknya beda teman-temannya. Jadi ya karena GUI-nya beda. You web scraping pakai Chrome, nah itu ya Chrome banyak teman-teman ya, banyak. Bahkan pakai Dynaminer aja bisa ya. Nah jadi contoh saya domain misalnya kita pakai ini web scraper ya, web scraper. Nah ini teman-teman ya, namanya web scraper ya. Coba kita ini kan nih aktifin ya, Ctrl Shift I. Nah, jangan lupa tiap tools seperti ini beda-beda teman-teman ya. Ini web scraper, ini trouble, biasanya muncul di sini teman-teman. Cuma bapak ini lagi trouble, aduh asik nih.
Kita turun bawah aja ya. Di sini ya. Ini udah ada, saya hapus dulu nih yang saya tes dulu. Nah, teman-teman, ini you lihat ya, ini web scrapernya udah muncul di sini. Sebenarnya kita lihat ya, coba ya. Ini web scraper ya. Biasanya nanti kalau you nggak ada, cari aja lah ya. Ini web scraper. Maksudnya dia suka kalau you pakai di sebelah kanan suka sembunyi gitu. Nah, jadi kita bikin create. Nah, ini create sitemap. Nah, misalnya web scraping data film, nah gitu kan. Ini kita ceritanya 2016 ya. Nah, itu 2016 ya, wes lah 2016 ya teman-teman, karena ini udah saya riset lagi nih si datanya ya. Ini URL-nya, karena kalau you pakai tahun baru itu beda cerita teman-teman ya. Kalau you mau tangan-tangan monggo, kita 2000 udahlah inilah teman-teman ya. Saya lagi males itunya lagi, searching datanya, pegel. Nah, ini teman-teman, create sitemap. Nah, itu ya, kita udah beres. Ini udah root ya. Kita bikin selector teman-teman. Ini elemen film. Elemen film kan banyak teman-teman. Ada ranking, ada nama filmnya, tahunnya. Ini film untuk berapa tahun, berapa menit, genrenya apa. Ah, ini kan elemennya banyak satu gini tuh kan. Ada ini apa? Ini genre ya, ini rate-nya. Rate-nya 7,3, metascore-nya sekian. Ini apa sih? Ini sinopsis ya. Sinopsis. Ini sutradaranya. Ah, ini bintang filmnya nih, dari mulai aktor utama sampai aktor pendukung kali ya. Nah, ini yang ngevote nih. Ah, terus ini gross-nya nih. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Nah, ini elemen. Nah, karena teknik scraping tuh beda-beda. Nah, ini agak naik dikit. Itu sembunyi deh. Nah, sekarang kita mau select. Nah, jadi select ini teman-teman, misalnya kita ambil nama film dulu. Nah, nama film ini berarti alamatnya ini nih, nama film. Kalau kita naikin, ini ada childnya nggak ada childnya nih, berarti ini paling bawah nih nama film. Kalau kita parents, naik parents, klak. Nah, itu tuh parentsnya tuh, berarti satu kotak itu tuh. Satu, kalau you mau narik itu ya, tapi bentar dulu, kita mau narik banyak elemen masalahnya. Nah, ini kotak ini, nah, you lihat kan ya, satu kotak itu. Nah, sekarang turunin deh dikit parentsnya lagi, nah ini. Nah, sekarang kita kan mau, itu kan baru satu tuh, baru Deadpoolnya enggak. Nah, kita mau sekotak itu parents. Nah, ini baru semua tuh. Wah, sampai bawah di blocking. Nah, you see ya, sampai bawah di blocking ya. Nah, tuh sampai 100 film tuh. Udah nih, dan selecting. Oke. Data free-nya belum ada, teman-teman, belum ada ya. Kita save selector dulu. Jadi kita petain dulu yang mau diambil tuh sekotak itu ya. Sekotak itu. Nah, sekarang kita bikin elemennya. Elemen misalnya nama film. Nama film. Jadi kecanggihannya beda-beda teman-teman tiap extension ini. Nama film itu kita ke atas pindahin lagi. Nah, ini nama film, teks ya, jenisnya multiple. Kita karena mau ngambil 100 judul film itu teman-teman. Nah, ini select. Nah, ini nama film dipilih dark. Ini jangan lupa ngeklik lagi bawahnya ya. Ini kan, nah ini ya, ini langsung kepilih ke bawah teman-teman. Wah tuh, si 100 film ini semua judulnya kepilih langsung. Yes, mantap ya. Dan selecting, klik. Nah, ini datanya udah muncul teman-teman. Nah, film itu sampai si Trolls ada kan. Nah, ini mantap. Kita save aja. Nah, salah ding, ini lupa dulu. Kita mau di sini aja di selector, lupa ini selector. Ulang ya. Selector, karena kita mau bikin macam-macam ya teman-teman, mau satu-satu atau bareng-bareng. Nah, ini multiple, select. Nah, kita ke atasin dulu. Sorry ya. Ini select ya. Nama film Deadpool. Ah, itu. Dan
Kita lihat datanya. Mantap. Sampai si troll tadi di bawah kan. Nah, ini mantap. Slave. Nah, itu teman-teman. Ini datanya udah muncul nih, teman-teman. Data di sini tuh ya, you bisa copy aja gini gitu kan. Banyak lah tekniknya. Tiap tools yang gini beda-beda. Nah, you bisa pindahin ke sini juga. Nah, itu kan. Maka paling bawah 100. Satunya kan title ya. You pindahin ke WPS juga bisa, atau Excel ya teman-teman ya, kalau you misalnya. Nah, ini nih. Oke. Nah, itu tuh ya. Jadi deh. Nah, itu ya. Teman-teman ya. Jadi teman-teman. Nah, itu tuh. Kalau you mau kasih ranking misalnya. Ranking. Kacau sih. Ranking. Nah, ini ya. 1, 2, nah itu ya. Nah, ini baru kita urutin ke bawah. Karena kan udah pas lah, ngapain ngopi ranking kan. Gitu kan, karena nah ini kan benar nih 100 kan. Nah, itu kalau manual teman-teman. Ngopi yang lain bisa ya. Misalnya kita mau ngopi yang suka masalah tuh, contohnya si ini nih, si duit nih. Nah, ini kan ada yang nggak ada teman-teman. Ada yang nggak ada. Nah, jadi kita mau ngambil si gross ini nih ya. Nah, Control Shift. Nah, itu si extension beda-beda cara aktifinnya ya. Nah, ini kita web scrap. Nah, ini web scrap. Nah, ini kan kita yang tadi ya. Nah, kita masuk sini dulu si elemen film. Nah, ini kan baru nama film. Kita tambahin misalnya gross tuh pendapatan teman-teman, gross earnings ya. Gross earning pendapatan filmnya berapa. Ini angka ya, tapi biarin. Biasanya kita teks aja, nanti baru kita konversi. Nah, ini multiple. Nah, kita mau ambil ini nih. Select dulu. Nah, you see, kita mau ambil ini teman-teman. Nah, ini gampang nih ya. Gampang. Nih, ini pilih lagi bawah teman-teman. Nah, sekarang kan dipilihin tuh. Ini ada semua teman-teman ya. Memangnya ada yang nggak ada kan, tadi kamu lihat ada yang nggak ada ya. Perasaan ke 40-an ya. Nah, itu urutannya tuh udah beda sama si. Nah, ini kan ada semua teman-teman. You cek gini kan ya, ini kita lagi manual inspection ya. Jadi kita ngecek manual apakah ya, hati-hatilah kayak data kayak gini teman-teman ya. Nah, ini masih ada semua. You lihat kan warnanya merah semua kan. Nah, ini nggak ada teman-teman nih. You see? Ini below hermit nggak ada nih. Ini ada. Ini urutannya berapa? Urutan ke 46. Oke, ini kita dan dulu ya. Dan dulu lihat datanya ada nggak? Ada datanya nih. Nah, udah, kalau you mau copy dari sini boleh, bisa. Nah, ini bisa kita copy. Nah, coba lihat, you lihat ya. You mau copy di sini langsung boleh. Nah, ini saya pakai WPS ya. Keep text tool. Cuma teman-teman ini Anda harus hati-hati. Kenapa? Karena below hermit ini nggak ada gross earningnya. 46 ya. Nih 46 ya. Ini 46. Kita lihat 46. Nih ada angkanya. Ini siapa? Nah, ini harus dicek nih ya. Ini harus dicek. Ternyata yang 0,51 tuh punyanya ini. Punyanya Grave ya, punyanya Grave ya. Sedangkan below nggak ada gross earningnya. Nah, ini berarti kalau you manual berarti ini harus turun kan, harus turun. Sell down. Nah, ini kalau pakai spreadsheet enak, berarti ini NA kan kosong, dia kosong teman-teman. Kayak gini teman-teman ya. Ini you harus hati-hati karena 0,51 million ini punyanya si Grave nih ya, semuanya si Grave teman-teman ya. Nah, jadi you harus hati-hati teman-teman ya. Apakah ada yang lain? Ada. Coba you perhatiin. Nah, ini
ini yang 49 nggak ada gross earningnya nih. Nah, coba lihat 49. Nah ini ya, ini ada. Dia punya angka 89. Punya siapa nih? 89 tuh punyanya sih, punyanya, ini punyanya Downbreed nih. Berarti padahal ini kan kosong nih. Berarti ini harus turun. Ini harus turun. Nah, kalau you manual, ginilah kalau manual teman-teman ya. Jadi ini manual ya, you oke, paham ya? Kalau manual begini nih ya, manual begini teman-teman ya, manual ya. Udahlah, ceritanya begitu ya kalau you manual ya. Oke, kita lanjutin lagi ke urusan kita punya itu kalau you manual. Sekarang kita mau hard coding ya. Oke, nah tadi kita udah jalanin ini nih ya, you lihat ya. Jadi satu data udah masuk nih, rank data. Nah itu ya, nah ini rank data udah masuk. Rank data tuh ini sebenarnya. Jadi tutup dulu. Ini rank data tuh yang ini teman-teman. Nah ini rank data nih. Oke ya, rank data. Nah you bisa ngecek pakai inspektor teman-teman ya. Jadi kalau you ngecek pakai inspektor kan biasanya manual begini nih, gitu kan. You blocking, inspect, nah itu ya, inspect. Nah itu kalau you ngeceknya manual teman-teman ya. Kalau you ngeceknya manual. Tapi kalau nah you kan lihat nih text primary nih. Nah itu tuh. Nah itu text primary nih ya, text primary itu ya, titik text primary. Nah sekarang kalau you nggak mau susah, you pakai tools teman-teman ya. Contoh si toolsnya namanya selector gadget ya. Misalnya you pakai tools ya, you bisa manual seperti itu ya. Coba kalau you nggak mau susah, Google extension tuh, Google extension ya, Google Chrome ya, Google Chrome extension. Nah itu ya, selector gadget. Nah itu tuh, oke, ini nih selector gadget nih yang cari ya. Ini yang dicari teman-teman. Nah you cari aja di sini, dicari di set di apa, dicari di mana extension ini, extension ya, extension kalau you pakai Chrome ya. Ini kalau you selector, nah ini nih ya, tool ini nih selector gadget. Kalau you mau pakai ya, easy powerful CSS selector generation ya. Ini buat ngemudahin kita punya kerjaan. Nah itu kalau Firefox ya beda lagi ceritanya. Kalau you pakai Safari mungkin beda lagi ceritanya. Oke, nah toolsnya tuh ini teman-teman. Nah ini nih selector gadget ya, sama manual. Kalau you manual begini kan, jadi memang you harus paham. Jadi kalau you search, gitu kan, kok search sih? Kalau you klik kanan di sini udah you blocking kan, inspect ya. Kan dia nunjuk tuh. Kita simpan kanannya teman-teman. Kanan nih, block to right. Nah ini text primary nih udah ketahuan nih ya, text primary nih ya. Nah itu text primary dia bilang ya. Nah kalau you mau pakai tools, nah misalnya pakai tools ya, pakai tools ini nih. Nah ini namanya toolsnya nih, selector gadget. Nah ini kalau ini lebih asik lagi sebenarnya. Nah nanti dia muncul kata kayak gini, no valid platform. Nah ini kamu tinggal klik aja. Nah ini dia nyala tek ya kan, kelihatan tuh asik ya. Nah ini kalau diklik ini, nah yang satu ya, berarti ini data tersendiri teman-teman ya. Langsung text primary tuh ya, berarti kalau berkaitan ranking text primary ya. Nah itu teman-teman berarti kita mau nyari data yang namanya alamatnya ini text primary teman-teman. Kalau misalnya si front end developernya ngerubah urutan apa kayak gitu kan ya, dia rubah lagi urutan CSS-nya ya, ini Anda harus cek lagi. Jadi pas misalnya pekan depan kamu tarik datanya atau bulan depan kok datanya nggak muncul, berarti si front end developer mungkin ngerubah urutan CSS-nya teman-teman. Nah itu juga harus perhatiin ya teman-teman ya. Nah itu jadi ini kita nyari ini ya, nanti disimpan ke rank data HTML. Nah kemudian si rank data HTML ini dikonversi teman-teman ya, dikonversi menjadi
teks nih ya, jadi teks nih ya, jadi teks. Nah nanti kita bisa lihat hasilnya. Ini kan hasilnya nih. Nah ini hasilnya. Nah you bisa lihat kan. Nah itu hasilnya. Nah tapi kita kan nanti mau jadi kita mau analisa ya, nanti kita mau bikin grafik terus. Nah mungkin lah ini kan masih teks ya. Nah kita mau bikin yang namanya processing. Nah processing ini nih. Nah ini teman-teman ya. Nah ini kalau you lihat kan ini masih pakai kutip. Kalau pakai kutip berarti ini teks ya. Nah ini satunya mau dihapus ya, satunya mau dihapus. Jadi satunya titiknya mau dihapus supaya dia menjadi teks, dia menjadi numerik teman-teman. Nah ini perintahnya rank data, pakai variabel yang sama ya, si rank data as numerik rank data. Nah jadi nanti lihat ajibnya ya, ajaibnya nanti ini kutipnya hilang. Nah ya coba you lihat, atau you mau jalanin semua segini juga boleh ya, nanti muncul di sini hasilnya. Nah jadi you bisa bedain, jalanin tak. Nah you kan bisa tahu ini sekarang udah nggak ada kutipnya lagi teman-teman. Nah ini kan, nah ini di processing datanya ya. Jadi sekarang data yang muncul di sini udah angka ya, angka di sini angka bulat ya, integer ya. Nah itu teman-teman. Nah sekarang kita mau jalanin apa lagi? Sekarang kita jalanin baris 34. Nah ini baris 34 ini kita sampai sini ya, satu blocking aja. Sekarang kita mau ngambil title tuh ini berarti teman-teman nih ya. Nah ini kalau kita clear dulu. Nah ini title teman-teman nih ya, ini title. Nah ini nah ini kan sebenarnya ini kalau satu blok ya, satu blok itu dia satu blok begini ya teman-teman ya. Ini kan bagian daripada si lister item header nih, ini nih. Nah bagian daripada si kelasnya ini nih ya, kelasnya ini. Nah ini teman-teman ya. Nah nanti kita hanya butuh apa namanya aja kan, yang dicari ini nih, Fantastic Beasts. Nah itu kan you lihat ya. Jadi kalau kita harus hati-hati cara ngambil datanya teman-teman ya, karena ini bagian daripada kelasnya ini nih, si lister item header teman-teman ya, itu ya. Nah ini kan kalau tadi kan teks primary ya. Nah itu jadi kalau nanti di sini, nah you lihat kan ini lister item header A ya, you lihat lagi sini, ini lister item header A, nggak pakai koma ya, nggak pakai koma ya. Nah itu teman-teman ya. Nah ini kita mau narik data judul film, ini kita blocking semua ya teman-teman ya, 34 sampai 39. Running siap. Oke, ini judulnya udah muncul teman-teman ya. Sip ya, ini udah dilihatin 6 judul pertama. Ini kan ada 100, kalau kita pakai print ahead kan biasa cuma diambil 5 record pertama dari atas ya. Ini judul oke ya. Judul oke, dan judul nggak ada masalah ya, judul nggak ada masalah. Nah, sekarang kita lanjutin ngambil data untuk rating teman-teman ya. Rating bars ya, rating bar. Nah, ini ya. Rating bar. Nah ini ya teman-teman ya, ini kita coba langsung jalanin aja ya. Ini coba jalanin 41 sampai 46. Cek. Nah oke. Jadi teman-teman kalau you perhatiin, ini kan yang diambil itu adalah si deskripsi ya. Nah ini nih teman-teman nih, ini kita clear dulu ya, clear. Nah ini teman-teman nih, ini yang diambil nih. Nah, text mode. Nah, text mode-nya mah benar. Nih, text mode nih. Nah, text mode nih ya. Nah, text mode plus rating barnya. Ya, jadi ini tuh kalau kita lihat mana sih text mode teh?
ini nih. Memang dia bagian dari situ teman-teman ya, bagian dari situ tuh sebenarnya. Jadi ya Anda coba-coba lah sebenarnya ya teman-teman, Anda coba-coba nih. Yuk lihat kan, titik rating bar, text mode ini memang satu kelompok, kalau satu kelompok ya. Jadi nah ini kan nah ini variabel nih, variabel kalau yang ini kan sini sebenarnya, oh sini situ kayaknya. Nah ini teman-teman, nah ini kan beda nih, ini nih text mode, bener kan, text mode nih. Rating bar itu yang ini nih, rating bar ya, rating bar text mode. Nah ini kan, jadi kalau kita clear itu dua kelompok ini dan ini. Nah ya, di bawah lah ini dan atas. Nah ini kan sama ya teman-teman ya. Jadi ya hati-hatilah kalau narik. Yang pasti kita menarik data ini sebenarnya nih ya, menarik data ini ya. Ini tuh kan sebenarnya dia ada slash n di belakang sini nih, jadi dia jatuh bawah situ tuh ya. Jadi kita nih kayak ngerayap-rayap yang dilakuin sama si front end developernya nih sebenarnya. Nah jadi teman-teman, ini udah muncul nih datanya, cuma ini ada slash n-nya nih ya, ada slash n-nya, ini ada slash n-nya teman-teman semua. Nah itu ada slash n-nya nih. Nah ini kan slash n itu untuk baris baru teman-teman ya, kalau you masih ingat programming tuh ya, kalau ada slash n itu kan baris baru ya. Nah kalau ini kenapa dia ngambil ini ya, sorry ya teman-teman, coba kalau ngambil ini aja. Kan ada yang salah tuh ya, jadi memang harus hati-hati teman-teman ya, hati-hati. Kita balikin lagi aja, nah situ ya. Nah ini kita jalanin lagi. Kalau you nggak, nah ini kan, nah ini udah bener ya, udah bener. Kita butuh si keterangan dari film kan. Nah sekarang udah deh, keterangan filmnya udah muncul ya, cuma masalahnya dia ada slash n-nya nih. Nah sekarang di codingnya si Saur itu kita mau removing n ya. Nah gitu, removing m itu pakai gisab nih, pakai gisab. Nah ini udah data processing teman-teman, ini penting banget buat dipelajarin ya. Nah ini kita hanya dengan perintah sederhana gini ya. Ini kan tadi nama variabelnya description ya, description film ya. Ini namanya description data nih. Nah ini kan ada slash n-nya nih. Nah you lihat cantiknya nih, ajaibnya hanya dengan coding sederhana ini slash n-nya hilang ya. Jadi kita mau ngapus ini nih slash n, nah gitu kan. Nah, plus kalau ada spasi ya, kita lihat dot. Nah oke ya, udah bagus ya, bersih ya. Nah nggak ada slash n-nya lagi. Oke, sekarang yuk jalanin ini. Ini kita mau nyari runtime ya, kita jalani dulu aja ya. Jadi 53 sampai 57 kita jalanin. Stop. Nah, runtime ya, runtime itu berkaitan dengan menitnya itu teman-teman. Nah, ini runtime itu bagian dari text mode juga nih. Ya, runtime ya. Runtime. Nah, runtime itu ini clear dulu ya. Runtime. Nah, ini runtime ya. Ini teman-teman nih. Ini kalau manual cari, kalau kita inspect ya. Nah ini runtime nih. Nah ini kan bagian dari text mode nih sebenarnya, text mode runtime. Nah ini ya, kalau yang mau pakai ini bisa. Nah jadi, nah ini yang mau kita cari, nah, runtime ya.
dia tuh rumah besarnya ini sebenarnya. Nah, ini rumah besarnya ya. Jadi si class utama ini text mode ya. Nah, runtime teman-teman. Text mode runtime, yang kita butuhin si runtime nya. Nah, itu kamu harus pintar-pintar ya, bagaimana, ya coba-coba aja bener nggak gitu kan. Ini text mode runtime ya, text mode runtime ya. Oke ya teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman kita hanya butuh angkanya aja, 132, 108 gitu ya. Ini kan ada minitnya nih, ada spasinya lagi gitu kan ya. Nah, ini kita mau hapus nih ya, spasi dan minnya ini mau hapus ya, karena kita nanti mau urutin, kita mau bikin analisa data, siapa data yang paling runtime filmnya paling panjang teman-teman ya. Nah, ini kita mau processing lagi. Nah, ini processingnya nih baris 59 sampai 63. Nah, ini teman-teman ya, 63. Nah, ini 5963 ini yuk lihat ya. Sebenarnya dia cuma mau ngapusin ini aja nih, min pakai perintah gsub ya. Ini canggih nih teman-teman ya. Nah, kemudian udah jadi teks dirubah menjadi asalnya teks ya. Kalau you jalanin segini doang teman-teman ya. Nah, ini 5960 kita jalanin dulu. Nanti lihat perubahannya di sini nih. Ini minitnya hilang nih. Coba lihat. Tok. Nah, minitnya hilang kan teman-teman. Tapi dia masih ada kutipnya. Kalau ada kutipnya berarti dia masih teks. Kita mau rubah menjadi numerik ya. Pakai perintah ini. Runtime data as numerik, persis kayak yang tadi. Ini sambil kita liatin contohnya di sini hasil akhirnya ya. Coba lihat. Oke, nah ini kan udah angka nih, numerik nih. Nanti kita bisa bikin analisa ya. Siapa film yang paling panjang runtime-nya. Kita bisa bikin visualisasi datanya, teman-teman. Oke. Nah, kemudian teman-teman kita lanjut lagi ke genre film nih. Nah, ini genre ya, 65 sampai 70. Nah, kita jalani dulu dah. Jalanin. Nah, simpan dulu ya teman-teman. Ini kita udah bikin banyak variabel baru. Takut komputernya hang atau webnya rubah gitu. Nah, teman-teman semua, node-nya ini genre nih. Cek aja ya. Genre itu yang genre. Nah, ini genre nih. Nah, coba kita analisa dulu pakai si inspect ya. Nah, ini genre ya. Nah, ini kalau ini ya. Nah, ini blocking ya, hijau. Ini klik kanan, inspect ya. Inspect ya. Nah, genre nih, bagian dari text mode juga sih sebenarnya ya. Coba lihat ini. Nah, ini yang kita mau ambil, klik genre tuh. Genre ya. Genre. Nah, yuk coba-cobalah teman-teman ya. Nah, ini kan genre ya nih. Kalau sukses, oke. Nah, ini sukses teman-teman. Cuma masalahnya ada slash m-nya dan ada spasi di belakangnya tuh. Kita mau hapus supaya bersih ya. Nah, cara ngapusnya yang baris 7. Nah, ini agak panjang nih. Nah, ini nih teman-teman ya. Jadi kita hapusin satu-satu. Nah, gitu kan. Pertama kita hapus dulu slash n-nya. Coba yuk lihat di sini. Nah, ini kan ada slash n-nya. Nah, yuk lihat ya. Yuk lihat ajaibnya ya. Nah, ini Bapak mau jalanin 73 doang sebenarnya ya. Nah, itu ya yang saya blocking itu 73 doang tuh. Nah, ini kalau saya jalanin bersih kan teman-teman. Tapi yuk lihat belakangnya masih ada spasinya tuh. Nah, ini kan kita nggak asik nih. Yang kayak gini suka trouble teman-teman. Nah, ini kan kayak yuk pegang space kebanyakan kayak gini nih. Ini tuh bisa masalah dalam dunia kita nih teman-teman ya. Makanya kalau bikin data tuh harus bersih. Nah, ini kita mau bersihin. Nah, cara bersihnya ini nih. 7475 nih. Lihat kan, removing excess space buat ngapusin itu berlebih lah ya, itu berlebih apa toh. Nah, ini kita 7475 kita running. Nah, itu udah bersih tuh. Nah, udah bersih kan? Tuh, bersih tuh.
ya, bersih. Nah, cuma teman-teman semua kan ini kita nanti kita mau ambil istilahnya kita mau ambil. Nah, sekarang teman-teman ceritanya kita mau ambil first genre. Jadi kita mau, kalau misalnya adventure, action, nah gini kita mau ambil depannya doang sebenarnya ya. Nah, ini nih, taking only the first genre. Nah, ini kan ya. Nah, cobalah kita lihat perbedaannya ya. Kita run. Nah, gitu kan. Jadi ceritanya teman-teman semua, ini kan ada perintah koma titik ya. Nah, itu tuh. Nah, ini perintah canggih nih, ini kayak regular expression. Jadi ceritanya pokoknya apapun yang dibalik koma pertama ya. Nah, ini kan koma pertama ini ya. Nah, ya. Itu ke belakangnya dihapus ceritanya. Makanya jadi begini dia. Adventure, action, nah gitu teman-teman ya. Ini sebenarnya nggak efektif juga sih, takutnya ada yang tidak paling depan sebenarnya ya. Nah, ini perintah yang ini harus hati-hati nih teman-teman ya. Harus hati-hati ya. Karena kita ngambil paling depan, takutnya ada genre yang tidak paling depan gitu kan ya. Tapi biarin lah, gimana sih Tower ya. Ini teknik bagus sebenarnya ya, lumayan lah nambah ilmu buat kalian ya. Nah, teman-teman semua, kita mau bikin levelingnya ya, levelingnya. Nah, ini seginilah, kita langsung ya 78 sampai 81 ini jalannya langsung tak. Nah, jadi akhirnya kita udah ketemu nih ya, bahwa di 100 film itu genrenya ada aksi, ada adventure, animation, biografi, komedi, crime, dan drama horor. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu ini kenapa sih biografi nggak masuk ya? Biografi, animation ada. Ini harus hati-hati nih, kenapa biografi nggak masuk ya? Udahlah gitu ya. Oke, kita lanjutlah teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau urusan sama si ini teman-teman nih, 83 sampai ini ratingnya teman-teman ya. Rating ini 83891, tak running dulu. Tak. Oke. Nah, ini rating teman-teman. Nah, rating tuh ini kan. Nah, ini teman-teman nih ya. Ini rating. Ini kalau kita blocking itu, kalau kita inspect ya. Inspect. Nah, itu rating tuh. Nah, strong ya. Itu rating. Ini kalau kita klik, strong titik genre. Nah, itu kan. Nah, itu gitu. Cek. Oh, ini nih. Nah, ini tuh ya, ini strong ya. Strong kalau pakai itu bagian pada rating, dia bagian pada rating bar nih. Nah, ini rating kedua strong. Nah, ini kepalanya kan. Nah, itu tuh rating strong. Nah, kayak gini lah, Anda yang harus paham ya teman-teman ya. Kalau urusan web scraping tuh begini nih yang bikin sebel. Ya teman-teman ya. Nah, ini rating IMDb rating. Ini rating IMDb rating ya. Mana sih? Rating IMDb rating. Oh, ini. Tuh, ini nih. Rating IMDb rating. Oh, itu kotak sebelahnya. Rating. IMDb rating. Rating star. Nah, ini nih. Rating IMDb. Pokoknya yuk hati-hati aja teman-teman ya, kalau narik data kayak gini, yuk pastiin yuk ngambil pada
CSS yang benar ya. Ini kita case-nya ini nih, rating IMDb rating strong. Ini udah benar sebenarnya, IMDb rating strong. Nah, gitu teman-teman ya, gitu ya. Nah, jadi ini rating udah dapet nih. Cuma si rating ini tadi ini memang sih. Oh, jadi kita sampai oke, udah sampai sini. Ini udah ini ya teman-teman, udah langsung di udah langsung di urusin ya. Tuh udah jadi numerik ya. Ah, gitu. Tadi karena kita sampai 91 tadi ya. Jadi udah beres lah ceritanya sampai 91. Kita simpen dulu ah. Takut nanti error teman. Error mah. Capek ngulang-ngulang. Oke. Jadi kemarin tuh Bapak udah bikin videonya kan. Cuma saya ini nge-capture TV 32-in teman-teman. Waduh, kayaknya Bapaknya kurang sabaran. Ternyata kemarin jadi videonya jadi ngaco tuh ya. Jadi video yang terakhir tuh ngaco tuh teman-teman. Ini insya Allah moga yang ini oke ya. Termasuk yang video sebelumnya tuh juga ngaco juga tuh, belum saya benerin. Nanti saya benerin teman-teman ya. Lanjut ya teman-teman ya. Sekarang kita urusan sama si ini, si Gisub nih. Ini juga ada sesuatu yang diurusin nih. Kalau you mau, kita blocking aja lah semua ya teman-teman ya. Sampai sinilah dulu ya, supaya kita tahu perbedaan datanya nih sampai sini ya. Nih 93 sampai 98. Kita lihat dulu datanya. Set. Ini kan kita mau ngambil vote. Ini nih vote nih ya. Vote. Kalau CSS-nya lu cek aja sendiri ya teman-teman ya. Nah, CSS-nya pokoknya nggak jauh dari urusan siapa sih? Oh, ini tuh vote. Masya Allah. Vote aja lah pokoknya. Vote ini kadang-kadang pakai inspect lebih enak. Ini inspect nih, inspect. Nah ini kan inspect nih. Ini angkanya nih kan. Nah, ini dia pakai. Nah, ini kan panjang tuh teman-teman. Short num, vote visible, span, child 2. Nah, itu you harus hati-hati tuh. Hati-hati ya teman-teman ya. Hati-hati ketika ngambil data yang ini bikin enak. Lihatnya. Nah ini nih. Pokoknya ujungnya span kan. Entah child 2 lagi. Nah, gitu. Jadi you hati-hati aja teman-teman ya. Kalau you ngambil data ya. Udah, pokoknya gitu ya teman-teman ya. Jadi hati-hati teman-teman ya. Nah teman-teman semua sama nih. Ini angka masih ada komanya nih. Ini kita kan mau bikin jadi ini teks ya, karena ada kutip ya. Yuk perhatiin ada kutip depan belakang, berarti ini file data teks nih. Nah seperti biasa kita mau hapus dulu tuh komanya nih, pakai ini kan tuh ya. Jadi pakai Gisub, komanya mau tak hapus. Declare. Komanya hilang teman-teman. Mana nih? Nah ini kan, cuma ini masih teks. Yuk lihat kan ada kutip depan belakang. Nah seperti biasa lah, kita jalanin ya seperti ini ya. Segini aja lah ya, 101 sampai 104 supaya kita lihat hasilnya. Bismillah. Nah ini udah angka nih, udah numerik ya, sukses ya. Oke, apalagi yang mau kita urus? Sekarang kita urus ngambil data direktur teman-teman. Nah ini segini dapat nama direktur nih. Nah direktur kan ini nih, nama ini David Jet ini direktur nih teman-teman ya. Nah itu alatnya yuk cek aja lah nanti ya. Nah itu segitu teman-teman. Kita mau 106 sampai 113. Pokoknya yuk hati-hati di CSS nya ini teman-teman ya, karena tiap web itu punya tantangannya beda-beda. Ini termasuk kompleks sih sebenarnya.
lumayan kompleks. Nah, ini kita running aja 106 sampai 113. Stop. Oke. Nah, ini nama-namanya udah muncul teman-teman nih. Ini mana nama teh? Nami namana. Kita gedein dikit lah. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Nama direkturnya nih udah muncul nih ya. Itu. Ini kalau ini ya nama direkturnya nih. Termasuk dikasih leveling nih. Nah, ini kan ada leveling nih. Ini factoring nih. Jadi nanti dikasih factoring ya. Nah, ini kayak Yuyu lihat kan ini 98 ya. Berarti itu kemungkinan itu ada dua direktur main di film yang sama. Ada nama direktur yang sama menyutradai film yang sama. Ada 2 film tuh pokoknya ya. Nah, gitulah ceritanya teman-teman ya. Nah, terus ini kita mau ngambil lagi aktor ya. Ini aktor ya, cuma aktor yang diambil cuma depannya doang nih, aktor utama 115 sampai 122. Nah, aktor. Nah, ini kan cuma yang diambil cuma kepalanya doang nih, aktor utamanya aja. Oke ya. Kalau urusan CSS-nya ya lu cek aja lagi ya sendiri ya. Udah paham kan ya caranya gitu tadi, pokoknya ngecek CSS-nya. Ini Metascore. Metascore teman-teman. Nah, teman-teman semua, ini Metascore. Kan tadi kita udah cek teman-teman. Jadi you harus cek secara manual. Ternyata film ke nih tadi kan film 46 nggak ada ini. Coba cek lagi ini takut salah. Tadi 4 berapa ya? Kalau si itu nih dia 59, tapi di film kita 59 tuh ada. Nah, ini tutup aja dulu Nah, jadi teman-teman semua kita cek dulu ya. Kalau urusan Metascore nih ya, Metascore ini ada. Ini Bapak udah riset lagi nih ya. Kemarin saya udah riset lagi. Kalau di urutan saya ini lihat nih 49, yang 49 nggak ada nih. Yuk cek aja nih. Takutnya Bapak gitu salahnya, tapi ini saya udah cek lagi nih 49 nih nggak ada Metascore-nya nih ya. Sedangkan urutannya si Saur dulu malah 59, di Bapak 59 malah ada. Jadi inilah teman-teman kenapa Anda harus tetap melakukan inspection teman-teman ya. Jadi data inspection ini kalau untuk yang hard coding penting ya. Buat yang tadi kita pakai manual juga penting ya. Jadi kita tahu harus data ini harus benar. Nah, ini ya. Jadi Metascore-nya nggak ada teman-teman ya. Jadi termasuk yang 54 nih. 54 itu 54 nih nggak ada Metascore-nya. You lihat kan, ini ada ya. Ini ada, ini nggak ada. Ini udah saya riset ya, ini yang ini yang kemungkinan nggak ada ya. Nah, ini teman-teman, jadi ceritanya nanti kalau yang kosong tuh dikasih NA. Ingat kan tadi manual kita pakai Excel ya, pakai WPS ya. Nah, sekarang kita pakai tapi kalau you misalnya tahunnya beda ya, you cek lagi. Pak, kenapa? Takutnya nanti kan ada ketidak validan data teman-teman ya.
makanya urusan ngurus yang kayak gini tuh data yang kadang-kadang yang suka ribet ngurusnya. Nah ini teman-teman ya, nah ini ceritanya pokoknya kita mau ini kan datanya. Nah ini kan tadi data Metascore ya teman-teman, Metascore. Nah ini kan datanya nih. Nah itu ya. Nah sekarang kita mau ngasih tambah ya. Jadi kayak tadi kita di Excel ya. Jadi kita mau nurunin, terus kita mau nambahin ya. Jadi kayak turun ke bawah teman-teman ya. Nah perintahnya pakai append ya. Di append ini teman-teman ya. Nah ini kita mau jalanin. Nah gitu. Nah ini juga sama nih. Sekarang si Metascore-nya udah jadi sih. Mana Metascore tuh? Metascore-nya udah jadi ya. Cuma si datanya masih dalam bentuk teks ya. Kita mau proses nih teman-teman ya. Kita mau proses dia supaya menjadi numerik. Nah ini pakai ini. Nah, termasuk summary-nya lah munculin ya. Nah, jadi termasuk lainnya ini saya blocking banyak aja lah. Nanti tak jelasin apa maksudnya. Nah, ini kita jalanin. Nah itu teman-teman ya. Nah ini sekarang kita ada 5 yang NA. Nah ya, jadi datanya. Nah ini Metascore-nya udah muncul ya teman-teman ya. Nah ini udah muncul Metascore-nya, dan ada 5 yang NA ya. Jadi hasil inspeksi kita tuh ada 5 film yang nggak ada Metascore-nya. Nah ini yang tadi kan kita manual pakai OTS ya. Wah ini benar-benar di coding, makanya yuk perhatiin lah coding ini nih ya. Ini keren banget asli, keren banget asli. Nah sekarang kita ngurus yang lain. Nah ini kita ngurus yang ini nih, segini aja dulu nih. Nah ini kan urusan gross. Ingat kan kita ngurusin gross nih. Nah ini kan gross nih. Gross tuh yang mana sih? Nah ini gross nih, pendapatan kotor ya, gross earning. Di film ini dapat pendapatan kotor berapa juta dolar, nah kayak gitulah. Nah kita urus dulu ininya dulu ya, sampai kita lihat datanya. Teman-teman, ini datanya udah muncul. Nah tapi kan nanti kita mau bikin analisa data, siapa pendapatan film yang paling gede. Nggak mungkin lah kita pakai ada M-nya, ada tanda dolarnya ya. Kita harus jadiin dia menjadi angka murni. Ini kan masih karakter ya, masih teks ya. Nah kita mau nih, yuk liatin ya. Nah ini dia mau hapusin M. Yuk lihat M ya. Ini M ini mau dihapus nih ya. Ini canggih banget teman-teman, asik. Nah ini kalau you running, M-nya hilang. Oke tuh, M-nya hilang ya, gitu. M-nya hilang. Nah ini ya. Nah ini terus nah sekarang ini pakai teknik yang berbeda sebenarnya ya. Jadi ceritanya yang ini teman-teman nih ya. Ini tuh substring. Substring itu kita dari baris ini nih, kita mau ambil 6 ya. You lihat angka 2 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini angka ini tuh. Jadi kita bukan mau hapus angka data, tapi kita mau ambil datanya ya. Mungkin ada yang panjang-panjang. Yuk lihat aja perbedaannya ya. Ini baris 158 nih Bapak blocking ya, saya run ya. Nah you lihat kan, ya begini sekarang tuh ya, begini tuh ya. Jadi kita ambil 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu perintah dari substring tuh. Kok 5 sih? Jadi 5 ya? 6 ya? Aduh, ambilnya 1, 2, 3, ambil lah. Nah itu teman-teman ya. Nah ini buat ada berapa data, kita cek. Ada 89 data. Nah ini juga hasil riset saya teman-teman. Ternyata ini lebih pusing sebenarnya. Ternyata banyak film yang nggak ada grossnya ya. Jadi ada beberapa film tuh nggak ada gross datanya teman. Ini
Ini 46 nih, kalau dicek lagi 46 tuh nggak ada. Nah, you lihat kan nggak ada kan si 46. Nah, itu judul filmnya agak ngeri. 49. Nah, 49 sama tuh tadi sebudah nggak ada tuh grossnya. 54. Nah, ini hasil riset saya lagi nih teman-teman, karena kalau yang si sahur itu udah beda. Jadi mungkin si sahur itu ngambil 2017, sedangkan filmnya masih main mungkin beberapa tahun kemudian ya teman-teman ya, dan dia masih update, jadi ada datanya ya. Makanya memang kalau ngambil data di area seperti ini, kalau untuk repeat hati-hati teman-teman ya, takutnya hari ini nggak ada, ya bukan takut sih ya, bisa aja sih dicek ulang gitu kan ya. Hari ini dulu misalnya tahun kemarin dia nggak ada gross score-nya, gross earning-nya, tapi tahun sekarang ternyata ada gross earning-nya. Nah, itu yang Anda harus hati-hati ya teman-teman ya. Ini polanya sama, kalau nggak ada gross earning-nya kita kasih NA kayak gini teman-teman ya. Nah, ini kita jalanin aja lah segini ya, komentar aja kita jalanin. Taneng dah, mantap lah. Codingnya udah saya tes teman-teman. Nah teman-teman, si grossnya udah ada, cuma si gross ini teman-teman masih bentuknya simpan dulu ya teman-teman ya. Dari tadi kita belum nyimpen, save, harus rajin bismillah. Nah itu teman-teman. Nah jadi si gross data ini teman-teman masih, nah ini kita jalanin ya. Nah ini semuanya aja lah ya. Nah ini si gross data ini masih dalam bentuk gross datanya mah ada nih, gross data nih, ini kan gross data nih ya, masih belum karena dia masih datanya campuran teman-teman ya. Nah ini ceritanya kita mau belum jadi value nih, kita mau supaya dia jadi numerik ya. Coba yuk lihat, kita run aja 171 sampai 176. Dak. Nah teman-teman yuk lihat, memang ada warning sih ya, karena memang kita nyampurin angka sama. Nah tapi teman-teman, ini si gross datanya harusnya muncul. Nah ini gross datanya muncul ya. Nah ini teman-teman, dari 100 film itu ada 11 film yang nggak ada NA, nggak ada nilai gross earningnya ya. Nah ini kita bisa lihat film termahal di 2016, film terbesar pendapatan kotornya di 2016 itu ada satu film yang punya pendapatan 532 juta dolar. Kayaknya sih yang awal ya teman-teman. Saya pikir biasanya kalau ranking 1 biasanya yang 532 itu si film kayaknya yang paling atas kali. Bukannya teman-teman. Siapa ya 532? 532. Oh ini nih, si Roach nih. Si Roach ini dapetin 532 juta dolar teman-teman ya. Gede banget nih si Roach ya, asik ya. Nah ini nih ya, nih ya. Nah kayak gitulah. Jumlah data 100 ya teman-teman, pas nih sekarang nih jumlah data 100 ya, termasuk yang tadi kita udah tes belum ya. Yang ini udah kelihatan sih. Ini penting nih teman-teman, dalam data ini Kak Yu lihat kan udah cepet 100 ya, berarti udah oke tuh, berarti datanya udah 100 ya. Karena kita kan kalau ini ada bukan 100 teman-teman, berarti yuk ada kehilangan data teman-teman. Itu sih, jadi metascore sekarang udah 100 nih. Sebelumnya kan ada yang nggak ada metascore-nya ya, bisa jadi kalau berapa tadi ya, lupa ya. Nah ini gross data nih, gross data 100, padahal harusnya kalau tidak tadi kita urus ini kurangin 11 ya, kurangin 11 berarti sekitar 89 ya, harusnya 89 karena ada film yang nggak ada gross earningnya. Nah film yang nggak ada gross earningnya udah kita kasih isi NA teman-teman ya, NA gitu ya. Oke, nah for the last teman-teman, kita mau gabungin datanya ya, kita mau gabungin. Jadi nah ini kita mau gabungin teman-teman nih, pakai ini nih. Ini nih ya. Nah, ini kita mau gabungin. Yuk lihat kan, jangan lupa di sini, ini simpan dulu simpan dulu teman-teman ya, takutnya error, nangis deh. Nah itu teman-teman,
Ini rank data. Rank data ini kita udah punya nih rank data ya. Nah, ini rank data ya. Tapi nanti kita mau gabungin semuanya dalam satu frame ya. Dalam satu frame nih, data frame perintahnya nih ya. Nah, nanti kita mau bikin satu tabel. Kolom pertama namanya rank. Si rank ini diambil dari satu variabel yang namanya rank data. Nah, ini kan rank data nih. Nah, ini rank data ya. Nanti kita mau bikin satu kolom namanya title. Si title diambil dari satu data yang namanya title data. Nah, ini teman-teman ya. Nah, gitulah sama ke bawahnya ya. Sama ke bawahnya. Nah, ini kita mau jalanin nih. Ya, you bisa jalanin sampai sini. Nah, itu ada perintah view ya. View ini supaya kita bikin satu tabel ya, satu tabel. Nah, you lihat aja lah ya. Ini perintahnya mau kita eksekusi. Sekarang nah, itu ya. Nah, jadi teman-teman kalau str, nah ini kan str nih. Ini str ya. Tadi kita ada perintah str kan. Nah, ini str ini buat lihat struktur sebenarnya ya. Lihat strukturnya seperti apa. Ya, percaya seperti yang sebelah kanan struktur. Nah, tapi kalau view ini menghasilkan seperti ini, teman-teman. Nah, ini ya. Nah, dari sini simpan dulu karena ada variabel baru. Yes. Nah, sekarang udah deh. Jadi itu teman-teman masih ke kanan ya. Itu ya. Ke kanan. Nah, teman-teman semua, ini harus sesuai dengan datanya. Ini biografi masuk tuh. Contoh tadi tuh waktu masalah tuh metascore ya. Yang terakhir aja lah. Misalnya si gross nih. Si gross itu ada yang nggak ada grossnya 46. 46 itu harus NA, teman-teman. 46. Kita ngomongin gross ya. Grossnya di kanan, teman-teman, nggak kelihatan. Coba geser sedikit. Maaf, geser dulu. Tadi dulu kalah HD-nya gitu. Ini 46. Nah, ini 46 nih. Nih 46 ini NA. Bener nih. Lihat kan? Nih. Nah, NA nih. Gross earning-nya NA. Ya. Rapi, kacau banget. Jalanin lagi, teman-teman. Ini nih. Nah, ini ya. Ini kita jalanin lagi ya. Tahan lagi. Oke. Gross earning mah iya ya di dianya. Aduh. Nah, tadi gross earning, sekarang nama kolomnya gross earning.mil. Jangan lupa, teman-teman ya. Kalau you bikin kolom pakai underscore ya, dibiasain, teman-teman ya. Walaupun database spreadsheet zaman sekarang support tanpa underscore gitu ya. Cuma kalau di dalam dunia programming itu Anda biasain pakai underscore ya. Supaya nanti kalau you pakai variabelnya buat perhitungan segala macam itu jarang error ya. Kalau you pakai spasi, kelebihan spasi 1 masalah. Udah tadi gimana urusannya? Ini nih 49 nih. 49 ini harus NA. 49. Nah, Buddha in traffic jam NA 54. Si gross earning-nya harus NA 54. Silence the invisible gas ya. NA nih. Gross earning-nya NA. Bahkan dia metascore-nya aja NA ya. Itu cek aja tuh. Ini film apa sih? The Invisible Ghost. Invisible Ghost tuh nomor 54 ya. 54. Bener nih. Nggak ada duitnya, grossnya nggak ada, metascore-nya nggak ada tuh 54. Judulnya apa? Kok beda judulnya, teman-teman?
Ini aneh nih, kok ini Invisible Ghost nih. Ini Silent Lion bener nih. Genre crime. Genrenya crime. Kenapa judulnya ini teman-teman? Ini aneh nih. Ini kita harus hati-hati nih. Bikin pusing aja. Oriol Paulo. Oriol bener. Lah ini judulnya apa ini? Invisible Ghost. Nah ini kita harus lihat intinya teman-teman, inspect datanya. Takutnya back end datanya beda. Sama nih. Waduh. Nah udahlah, nanti aja teman-teman, pokoknya udah jadi nih. Udah lah teman-teman, ini udah jadi datanya. Oke. Tetap sebenarnya harus diinspeksi lagi satu-satu teman-teman ya. Nah, gitu ya, harus diinspeksi lagi. Nah sekarang kita lanjut ke tahapan terakhir ya. Nah kita mau visualisasi data ya. Seperti biasa kita butuh yang namanya ggplot teman-teman ya. Nah ini kita install dulu ya, 192 sampai 193 ya. Jadi datanya kita udah bersih ya teman-teman ya. Sebenarnya untuk dapetin data ini ya yuk sebenarnya bisa aja pakai manual ya, kayak tadi Bapak liatin ya di pertemuan awal, yuk bisa manual sebenarnya ya. Tapi ya namanya juga pilihan ya. Kalau coding kan banyak kekurangan dan kelebihannya lah gitu ya. Nah, jadi ini kita install ggplot. Jangan lupa kita butuh viewer. Nah ini ya, ini library-nya udah aktif ya, sip. Nah sekarang kita mau jalanin ini nih. Nah ini ya, sebenarnya cukup 109 aja, ini aja lah, semua terserah kamu lah, jalanin. Nah ini hasilnya teman-teman ya. Jadi kita mau lihat sebenarnya pertanyaannya itu which movie from which genre genre yang mempunyai runtime paling panjang ya. Jadi ini film apa sih? Film drama tuh. Film drama ini adalah film paling panjang ya, runtime-nya teman-teman ya. Nah itu sekarang kita jalanin lagi ke yang kedua. Coba ini ya, bismillah. Ini teman-teman ya, ini sekarang kita ini lagi satu kita bicara masalah runtime. Nah ini runtime ya, ini X-nya runtime, sedangkan Y-nya rating. Nah gitu kan. Kalau ditanya film yang ratingnya paling tinggi adalah film apa sih? Animasi ya. Animasi itu paling tinggi itu ratingnya. Kalau ditanya siapa film yang runtime-nya paling panjang, nah itu kan you bisa lihat nih. Ini tadi drama ya paling kanan. Tapi sekarang ada tambahan baru untuk G-point-nya tuh yang dipilih votes katanya. Votes itu kan angka teman-teman. Nah jadi yang angkanya paling gede berarti votingnya itu di atas 750.000 ya. Ini diantaranya adalah seperti inilah ya. Ini tuh siapa sih? Ini animasi ya? Apa sih? Aduh maaf teman-teman ya. Coba kita lihat di sini. Nah itu teman-teman ya. Jadi yang vote-nya paling gede itu ya inilah teman-teman nih. Ini kan vote-nya gede. Jadi semakin ini kan 3 level ya. Nanti levelnya bisa dirubah-rubah sih teman-teman ya, dirubah-rubah. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini terus terakhir adalah pendapatan film kotor, pendapatan kotor film ya. Jadi kita jalanin doc. Kayaknya mah jalan sih. Jadi X-nya runtime, nih X-nya runtime, Y-nya gross earning, pendapatan. Nah, kalau ditanya pendapatan film paling tinggi adalah film jenis action. Ini ya. Kalau yang runtime-nya paling panjang ya jelas lah itu ya, si
masih drama ya kayak tadi, bener ya. Nah sekarang kita lihat dari buletannya. Kalau buletannya paling gede berarti ratingnya paling gede teman-teman ya. Nah ini yang buletannya paling gede, ini ratingnya gede sebenarnya ya. Nah inilah salah satu contoh daripada web scraping plus kita closing di closing di ini ya teman-teman ya. Kita closing di di visualisasinya teman-teman ya. Ya gitulah kira-kira teman-teman semua ya yang bisa kita lakukan ya di pertemuan untuk web scraping ini teman-teman ya. Sukses buat Anda semua ya. Anda cobalah ya, Anda coba minimal ini tools sudah jalan. Nanti codingnya saya share di you punya e-learning. Oke teman-teman semua, sehat selalu ya. Semoga Anda dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Keluarga Anda sehat semua ya. Jaga kesehatan teman-teman. Kita nanti buat teman-teman yang kelas PTM offline, kita ketemu di online ya. Nanti kalau teman-teman yang kelas online, kita usahakan sebelum UTS kita ketemu dulu lah ya, buat closing sebelum UTS ini. Thank you teman-teman, sehat selalu semua, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.